khususan mu'allif hadzal kitab Asy-Syaikh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lana wal walidaina amin. Bu, jadi saya dalam sampai September ya. Dalam September ini sebenarnya saya lagi nggak di rumah. Nggak di rumah, di mana nih? Saya lagi ngekos dekat kampus, lagi penelitian ke beberapa pesantren. Jadi kadang saya nginep di pesantren-pesantren. Mohon doanya ya Bu ya. Mohon doanya agar studi saya selesai tahun ini. Mohon doanya ya Bu. Mudah-mudahan tahun ini saya selesai program doktor saya. Jadi saya tenang. Kalau udah selesai kemana-mana saya di WA-in dulu, karena saya kebetulan juga masuk dijadiin ketua pemberdayaan perempuan, keluarga dan remaja di MUI Kecamatan Penjaringan. Padahal saya paling muda. Saya belum tahun ini baru 30 tahun tapi saya dijadiin ketua. Harusnya kan lebih tua ya Bu. Kualitasnya. Saya di Muslimat Nahdlatul Ulama paling muda. Yang lain muslimat itu tua-tua semua. Ya Bu, jadi yang apa-apa sih pengalaman. Tapi jadi mohon maaf kalau misalnya nanti khawatir ke depan mungkin saya berhalangan. Mudah-mudahan sih hari Sabtu nggak berhalangan. Mudah-mudahan. Kalau selagi saya nggak berhalangan saya pasti datang. Ya Bu ya, mohon doanya agar kita semua sehat di sini. Amin. Kita lanjutkan Bu. Adab keluar rumah menuju masjid. Fa idza faragta min taharatika fasholli fi baitika rak'atai subhi. Maka jika kamu keluar atau telah selesai, faragta telah selesai, min taharatika dari bersuci. Jadi kalau kebiasaan orang dulu ini bersucinya bukan di masjid Bu, bersucinya di mana? Di rumah. Nah ini kebiasaan orang dulu. Mungkin dulu masjid belum ada toilet, atau belum ada tempat wudhu, atau belum ada tempat untuk WC lah. Jadi ini bersucinya di rumah. Tapi kalau ibu bersucinya di masjid gimana nih? Boleh nggak? Sunnah nggak? Masuk sunnah nggak? Ya masuk juga. Yang penting ibu kan sunnahnya memang kalau sebelum menuntut ilmu atau sebelum ibu sholat kan bersuci ya Bu ya. Baik bersuci ibu kalau punya hadas besar ya bersuci hadas besar ataupun hadas kecil. Kalau ibu nggak punya hadas, Bu, ibu misalnya nggak punya hadas, kan udah wudhu misalnya, ibu mau tajridul wudhu lagi, memperbarui wudhu, nah itu lebih bagus. Jadi ibu telah selesai daripada bersuci, fasholli fi baitika rak'atai subhi. Maka sholatlah kamu di dalam rumahmu 2 rakaat subuh. Jadi sunnahnya disuruh sholat. Jadi apabila selesai, ini maksudnya pagi-pagi nih Bu, pagi-pagi ibu udah toharoh. Sebelum ibu keluar rumah, jangan lupa sholat subuh dulu. Kalau ibu bukan sholat subuhnya di masjid, sholat subuh dulu. Jadi maksudnya apa? Sebelum ada aktivitas yang lain, ibu sholat dulu gitu. Maksudnya ibadah dulu. Jangan sampai pagi-pagi jam 4
ngurusin kerjaan dulu atau lain-lain. Kalau bisa ya, kalau bisa fokusnya ibu bangun di sepertiga malam atau menjelang subuh, itu kan banyak malaikat-malaikat. Pergantian antara malaikat malam dengan malaikat siang. Nah, kalau bisa itu ibu buat fasoli, maksudnya buat sholat itu buat ibadah. Jangan sampai ibu jam 4 bangun tapi nggak siap-siap bersuci, ibu langsung pegang HP tuh. Bu, pegang HP nggak apa-apa sih, buat ngebangunin anak nih. Nah, kalau pegang HP-nya buka-buka status dulu. Bu, kan kebanyakan orang sekarang gitu ya. Status dulu, buka Facebook dulu, buka Instagram dulu, buka TikTokan dulu. Nggak kerasa tuh, bentar lagi subuh. Nah, di sini sunnahnya ibu bangun tuh toharoh dulu, terus sholat. Jangan ibaratnya urusan-urusan yang duniawi dulu. HP tuh boleh dipegang buat alarm, buat segala macam. Tapi kadang-kadang bangun tidur kita megangnya HP ya Bu ya. Ada yang WA nggak? Udah lihat nggak ada yang WA, keterusan nggak ngeliat status, keterusan apalagi bikin status, sholat duluan, atau keterusan nonton TikTok, biar seger nih, biar nggak ngantuk. Ntar habis nutup HP ngantuk lagi sama aja. Jadi adabnya ibu sholat dulu atau ibadah dulu. In kana al-fajru, apabila sudah fajar, qad tala'a kadzalika kana yaf'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jika sudah fajar, maka sungguh terbit yang demikian itu adanya dulu Rasul itu melakukan, Rasulullah. Jadi kan kalau ibu habis toharo tuh sholat, kalau Rasul itu dulu apa kata Rasulullah? Rasulullah apa yang dilakukan? Summa tawajjahu ilal masjid. Rasulullah itu kemudian menuju kepada masjid. Bu, jadi kalau udah fajar, mau terbit fajar, artinya sebelum subuh, belum terbit fajar, artinya mau fajar lah. Rasulullah itu menuju ke masjid. Bu, suami ibu kalau subuh menuju masjid nggak? Ya sama aja. Kadang-kadang iya sih, tapi kadang-kadang enggak. Sunnahnya bilang, bang, sunnahnya Rasulullah itu kalau mau subuh ke masjid. Ibu-ibu gimana? Boleh aja kalau nggak repot, nggak ada anak mah. Ya, atau nggak ada fitnah, kalau itu ya di rumah aja sama anak-anak. Sholat subuhnya. Rasulullah itu menuju masjid. Wala tad'us sholata fil jamaah, dan tidak meninggalkan sholat jamaah. Jadi Rasulullah itu subuhnya nggak pernah meninggalkan kecuali Rasulullah berjamaah. Makanya khususnya buat laki-laki ini menjadi fardu kifayah. Kalau ibu suaminya mewakili itu luar biasa, Bu, luar biasa. Jangan pernah ninggalin suami yang dia sholat subuh berjamaah. Jangan pernah ditinggalin seumur hidup, Bu. Ya, pasti dia nggak pernah selingkuh. Pasti. Percaya nggak? Ibu, percaya nggak? Suaminya sholat subuh berjamaah. Sholat sini, tapi kadang-kadang. Nah, kalau kadang-kadang berarti ada. Kalau suami ibu istiqomah sholat subuh berjamaah di masjid tiap hari, jangan pernah ditinggalin seumur hidup. Itu suaminya luar biasa. Suami luar biasa. La siyaqa subuh. Demikian juga sholat subuh. Nah, sholat subuh. Artinya sholat-sholat yang lain juga Rasulullah selalu berjamaah, apalagi di sholat subuh. Makanya nanti ketika ibu baca kitab-kitab yang lain, itu tandanya orang mukmin itu salah satunya yang dia tidak akan pernah ketemu Dajjal, dia nggak pernah meninggalkan sholat subuh.
Susah nggak? Jujur aja, susah nggak? Kadang-kadang telat nggak ibu kalau lagi kecapean? Telat. Iya, kadang-kadang telat. Tapi jangan sampai kadang-kadangnya itu sering. Ya, ibu udah 40 tahun pernah nih. Berapa kali ya? Lupa. Pernah telat. Kecapean misalnya, masih mending. Kalau telatnya disengaja, nah dosa aku. Ya Allah, astagfirullah. Sama-sama deh Bu, kita taubat Bu. Sama-sama kita coba. Jadi sholat subuh ini sholat yang paling susah untuk tepat waktu. Apalagi makanya kalau ibu itu sudah umur 40 tahun, Bu, ini patokannya 40 tahun itu harusnya sudah konsisten sholat subuhnya. Umi saya alhamdulillah ini tahadus nikmat, biar jadi contoh buat ibu. Umi saya itu sekarang udah 50 tahun. Maksudnya dari sebelum 40 tahun itu sholat, alhamdulillah sholat tahajudnya gak pernah ketinggalan. Iya. Dan gak pernah kesiangan. Karena apa? Karena sudah biasa. Kalau saya masih kesiangan, kadang-kadang gak sholat tahajud, udah mau subuh. Kalau umi saya ini udah istiqomah. Setiap malam itu gak tahu kenapa gak pernah ketinggalan sholat tahajud. Jangankan sholat subuh, sholat tahajud aja umi gak pernah ketinggalan. Bahkan umi tuh kalau udah 3:30 tuh anak-anaknya WA-in, bangun, tahajud, ayo mau sukses nggak? Deketin Allah. Anaknya kalau bangun, ya bangun. Kalau yang enggak, ya enggak. Jadi ini tahadus binikmah. Jadi sebelum umi saya itu sebelum masuk umur 40 tahun itu sholat tahajudnya sudah istiqomah. Walaupun umi saya nggak pernah mondok. Dulu umi saya nggak pernah mondok. Yang mondok itu abi. Kalau abi memang dari kecil mondok, memang fokusnya ke agama. Orang kampung, orang Banten. Kalau umi saya dulu orang Solo, Wonogiri. Orang Solo itu dulu jarang, ya banyaknya Islamnya Islam kejawen lah. Cuman ya umi saya semenjak di Jakarta orang tuanya suka ngaji gitu ke abi saya itu dulu di musola itu marbot ya. Marbot itu umi ngajinya sama abi. Nah, jadi anak murid nikah sama guru. Umi saya nggak pernah pondok, tapi semenjak nikah sama abi jadi kebawa gitu. Malah tahajudnya abi tahajud, tapi lebih konsisten umi. Jadi nggak pernah ketinggalan, satu hari pun nggak pernah ketinggalan. Saya nggak pernah melihat umi itu kesiangan. Makanya berkahnya untuk anak-anaknya juga berkah. Saya sedikit tapi karena doa ibu saya nggak pernah putus, alhamdulillah Allah selalu memberikan keberkahan kepada keluarga. Makanya luar biasa Bu. Ibu ini seorang ibu itu berat. Jadi pakuknya rumah tangga. Kayak kita belajar, saya juga masih belajar. Kita sama-sama belajar. Ya Allah, bismillah, mau istiqomah. Gak usah lah ibu bangun-bangun jam 1, jam 2 kemalaman. Nanti yang ada pagi-pagi gak bisa kerja. Atau yang ada nanti anak malah gak kekejar. Jadi bangunlah 3:30 minimal. Atau jam 4, kan subuhnya jam berapa Bu? 4:30. Kalau bangunnya jam 4 masih keburu gak tuh? Masih ya, kalau jam 4 lah. Atau kalau buru-buru banget 3:30 lah. Jangan, kalau jam 3 kayaknya kepagian. Saya juga kalau bangun jam 3 itu jam 10 atau jam 11 udah lelah. Ya. Apalagi kalau kerjanya gak ada istirahat siang ya Bu ya. Kan ini juga. Kalau Rasulullah kan bangun 1/3 malam itu ada namanya qailulah. Qailulah itu tidur siang walaupun sedikit. Tidur siang walaupun sedikit. Ibu kalau kerja bisa nggak tidur siang sedikit di kantor? Hah?
pas jam istirahat bisa tidur. Kadang-kadang boro-boro nggak bisa. Ya udah, kalau nggak kerja kan bisa kan qailullah tidur tuh. Kalau Rasulullah qailulahnya sebelum zuhur, karena Rasul bangunnya dari malam, bukan semalam. Rasul bahkan kalau ibu mau tahu itu para waliullah jam 12 teng itu udah mulai berdiri bersolat. Makanya qailullahnya sebelum zuhur, karena sudah mulai istirahat dulu. Itu baik juga nanti untuk kesehatan qailullah itu. Kalau umi saya qailullahnya itu ba'da zuhur, karena tanggung adanya. Tanggung kalau sebelum zuhur nanti malah zuhurnya bablas, udah nanti aja jam 1 atau setengah 2 sampai asar. Qailullah sebenarnya nggak usah lama-lama, 30 menit cukup atau 1 jam. Lanjut. Jadi kalau Rasulullah itu subuh itu langsung menuju ke masjid untuk jamaah. Itu adabnya Rasul. Fasolatu jama'ati tufdilu ala solatil fardhi. Karena sholat jamaah itu lebih afdol daripada sholat sendiri. Kalau ibu-ibu gimana nih? Kan adabnya mas keluar rumah kepada mas menuju masjid ibu-ibu dengan bapak-bapak pasti ada perbedaan ya Bu ya. Karena ibu-ibu nih tadi kan sholat dari segi hukum aja sholat di masjidnya berbeda dengan laki-laki. Ya udah, berarti ibu ambil nih jamaahnya. Kalau dari segi jamaah itu tidak ada perbedaan. Jadi fasolatul jama'ati tufdilu ala sholatil fardhi itu buat laki-laki dan juga buat perempuan. Jadi gimana nih kalau di rumah nggak ada orang? Gimana Bu? Kalau di rumah nggak ada orang, sholatnya gimana? Sendiri boleh nggak? Ya boleh aja, silakan. Kalau nggak ada orang ya sendiri. Kalau ada orang ya jamaah. Kadang-kadang kita ada orang tapi males jamaah, ya Bu. Kadang-kadang ada orang tapi males jamaah, pengennya buru-buru aja udah sholatnya. Lama-lama udah pengen ngerjain yang lain. Padahal sholat itu jamaah kira-kira berapa menit sih Bu? 15, kayaknya nggak sampai 15 menit juga. 10 menit juga kalau ibu sholatnya buru-buru iya, paling cepat ya standarnya 10 menit lah. Nggak setara dengan ibu buka status berjam-jam. Atau anak muda sekarang. Bisa ba'i wa ishrina darajah. Nah ini lebih abdul 70 derajat Bu. Salat jamaah lebih abdul daripada salat sendiri, bandingannya 70 derajat. Ibu kalau dikasih suami mau 1.000 apa mau 70.000? Ibu suruh pilih, mau 100.000 apa mau 700.000? Pilihnya kebanyakan kan? Ya udah, mau jamaah mau sendiri? Jamaah benar. Fa in kunta tatasahalu fi mislah hadzal raj'i, maka jika engkau tatasahalu itu memudahkan di dalam yang semisalnya hadzal raj'i, hadzal ribhi, ini kemudahan apa keuntungan. Fa ayyu faidatin laka fi thalabil ilmi, maka ini adalah faidah bagimu untuk menuntut ilmu. Jadi ini suatu keuntungan buat umat Islam jamaah itu, Bu. Suatu keuntungan buat umat Islam adanya jamaah itu. Coba ibu nggak ada jamaah sholat sendiri-sendiri, banyak yang kurang, Bu. Mungkin tumakninahnya kurang. Kalau jamaah kan kita terkontrol. Kayak ibu nih majelis taklim. Coba kalau pengurusnya cuma 1 orang, terkontrol nggak? Pasti pengurusnya berjamaah kan, ada organisasinya. Nah itu biasanya faidahnya, keuntungannya lebih banyak. Jadi ibu kalau jamaah ternyata bukan hanya pahalanya 70
70 derajat, tetapi di dalam sosialnya ada nilainya. Di dalam spiritualnya juga ada nilainya. Jadi ada nilai manfaat yang lebih dibandingkan ibu cuma 70 derajat pahala. Bukan itu aja. Ya misalnya elah jamaah sama boyin sama Cang. Ini bukan hanya elah dapat 70 derajat pahalanya, Encing dapat 70, boyin dapat 70. Bukan hanya itu, tapi ada nilai manfaat yang lebih. Akhirnya elah boyin ada namanya kekompakan, saling nanti membantu sama lain, saling bisa saling tolong menolong, saling mengenal, akhirnya saling sayang dan sebagainya. Bu, ini sebelum lanjut lagi nih. Jadi tadi faida faragta min taharika, apabila kamu selesai taharah, kalau di ininya syarahnya ay minal hadasaini, daripada 2 hadas. Kan tadi ibu suruh sholat 2 rakaat subuh ya Bu ya. Ya. Ini ada ininya Bu, syarahannya. Waqra fihi suratal kafirun wal ikhlas. Baca surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas, Bu. Kalau waktu fajar jangan lupa baca surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Bahkan nanti ada yang mengatakan surat 2 mu'awwizatain. Surat mu'awwizatain, 2 perlindungan, yaitu surat Al-Alaq dan surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas dengan qul a'udzu birabbil falaq. Nah, au iqra alam nasyrah laka wa alam tara kaifa. Atau ibu ini salat subuhnya nih. Kalau salat subuhnya itu afdolnya sunnahnya baca alam nasyrah, baca alam tara. Bu, nyanyi. Kalau sholat subuh bacanya surat apa? Bagus. Surat Alam Taro sama Alam Nasr, makanya nyanyi sehat. Emang apa katanya? Faman qara'a fi rak'atil fajri alam nasyrah laka wa alam taro kaifa qasarta anhu yada kulli aduwin. Jadi kalau ibarat kosorta itu ibu akan diputus daripada musuh-musuh. Jadi enggak ada tuh musuh yang bakal bisa melawan ibu. Baik itu musuh penyakit yang tidak terlihat ataupun musuh yang nampak. Alam nasyrah sama alam taro. Coba ibu kalau punya penyakit diabetes atau punya penyakit jantung atau punya penyakit apa lagi? Darah tinggi. Tiap subuh rutinin baca alam taro, baca alam nasyrah. Jangan ketinggalan. Itu 2 rakaat pertama boleh alam nasyrah, rakaat kedua boleh alam taro, atau dibalik boleh. Alam taro duluan, rakaat pertama, rakaat kedua alam nasyrah. Boleh. Tapi syaratnya rutin. Jangan hari ini baca, besok enggak Fatihah aja lah udah Allahu Akbar. Baca, rutinin 40 hari. Kalau bisa rutinin seumur hidup. Kalau khusus buat subuh ini alam nasyrah dengan alam taro. Nah ini kalau bisa juga ditambah lagi nih. Walam yaj'al lahum alaihi sabila, dan tidak ada yang menjadikan baginya jalan-jalan musuh untuk masuk tuh. Baik musuh penyakit yang tidak terlihat maupun musuh yang terlihat, tadi alam nasyrah dengan alam taro. Ditambah lagi kalau bisa mu'awwidzatain tadi. Qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq. Udah tahu sih nih ilmunya, tapi kadang-kadang lupa. Kadang-kadang nggak dipakai. Kenapa? Karena banyak distraksinya. Banyak penghalangnya. Penghalangnya apa? HP. Penghalangnya apa lagi, Bu? Biasanya kalau di rumah dapur kotor, bersih-bersih nih, berantakan, udah buru-buru dah pokoknya. Ya pokoknya kalau udah kesiangan aja pasti udah buru-buru tuh baca
Al-Bajurimi dan Ghazali, Imam Ghazali. Nah, ibu sebelum sholat subuh kan sholat sunnah qobliyah subuh 2 rakaat. Ini sunnahnya lagi ibu. Ya sunnu ayyuk sila baina sunnatil fajri wal faridah. Disunnahkan bahwa memisah antara sholat sunnah fajar dan sholat sunnah fardu. Maksudnya sholat sunnah qobliyah tadi sebelum subuh, sebelum fajar, sama sholat fardu subuh. Dipisah maksudnya gini bu. Ibu habis sholat sunnah qobliyah subuh 2 rakaat, salam, jangan langsung bangun sholat subuh. Jangan langsung bangun, duduk dulu. Jangan langsung bangun, nanti dulu sholat subuhnya. Makanya azan subuh langsung qobliyah subuh, nanti dulu sholat subuhnya. Bil ittijahi ala syaqqatil aiman awil aisar. Nah ini bu, ibu disunahkan untuk ittijah itu senderan. Tahu senderan? Ini ada tembok nyender, tapi nyendernya ini separuh kanan. Ini kalau ada tembok nih, ibu kan habis sholat sunnah qobliyah subuh. Iya. Madep kiblat, kiblat sana ya bu? Kiblat mana? Oh sana, ya pas dah. Kiblat sana, benar bang? Oh iya cik, benar. Ini ada tembok, nyender dulu begini. Atau boleh tiduran begini nih. Saya jadi boleh. Kudu dicontohin. Kalau nggak dicontohin, ntar bagaimana sih ngomong doang? Tidur begini. Tidur saya. Madepnya kanan. Kanan nih, ini kanan kan? Ibu boleh nggak tiduran, nyender tembok boleh. Yang penting kanan, abdolnya boleh sih, kiri juga boleh. Cuman paling abdol kanan. Jadi habis sholat qobliyah subuh, jangan langsung bangun sholat subuh. Ya, atau ibu lagi jamaah di masjid kan biasa ada waktu tuh. Kan gak langsung sholat subuh kan? Nyender dulu tuh. Kalau nggak ada tembok gimana Neng? Ya udah tiduran begini. Tidur begini. Apa? Begini boleh atau begini lebih baik? Tangannya di sini. Ya. Kenapa? Nanti kalau menurut kesehatan kan jantung kita ada di sini, di kiri. Makanya baiknya ke kanan. Kenapa? Biar jantung itu leluasa untuk bekerja. Karena dia selalu memompa. Dia ini inti utama nih. Sistem utama nih yang bekerja di jantung. Makanya jangan kiri. Kalau kiri, dari kiri dia kegencet. Ibu juga sunahnya bukan hanya setelah qobliyah subuh. Tidur juga sunahnya madep kanan, ono kiblat, ibu ke kanan gitu, begini. Itu sehat, lebih sehat. Kalau ini boleh kan berbaring boleh, masih boleh. Yang nggak boleh itu tengkurap. Tengkurap itu bahaya. Kalau tengkurap nggak tidur, cuman buat ngelanggarin apa? Cuman buat apa tuh? Ngituin pinggang doang. Siap, tapi kalau buat tidur tengkurap jangan, bahaya. Jadi boleh celentang, tapi jangan terlalu lama juga, nggak baik. Boleh sih, masih baik lah celentang atau kiri, sebenarnya masih boleh. Cuma lebih baik, lebih sehat kanan. Itu lebih sehat buat semua bekerja dengan baik. Jadi ibu itu harusnya bersyukur, Bu. Tapi kalau habis subuh, maksudnya bukan tidur, bukan. Cuman ini doang, senderan atau sedikit rebah apa tuh rebahannya? Apa miring lah. Miring. Ngapain? Nah, ada doanya tuh. Doanya tadi jangan lupa tuh, Bu. Baca surat itu tadi Al-Kafirun dengan Al-Ikhlas. Jadi kalau Alam Nasroh sama Alam Taroh mah pas subuh. Sebelum subuh ibu nyender dulu. Baca Al-Ikhlas dengan Al-Kafirun. Atau ibu tiduran begini baca aja Bismillahirrahmanirrahim. Tapi jangan ketiduran. Udah selesai baca Al-Ikhlas dengan Al-Kafirun, baru ibu sholat
subuh, bahkan banyak lagi nanti kalau ulama-ulama ngasih amalan doa-doanya. Ya udah ibu mah doa yang hafal aja deh apa? Karena doa itu di antara iqomah dengan azan kan belum iqomah kan? Itu sangat dikabulkan oleh Allah. Waktu mustajabah, apalagi itu waktu subuh. Ya Bu ya. Jadi minta tuh, apalagi doa ibu untuk anaknya bagaikan doa Nabi kepada umatnya, pasti dikabul. Ibu mau kan anaknya sukses? Ya udah jangan lupa doain. Anak juga doain orang. Anak kalau mau hidupnya berkah nggak boleh lupa sama orang tua. Kalau anak nggak berbakti sama orang tua, lupa doain orang tua, saya jamin rezekinya nggak bakal lancar. Melarat, pasti melarat. Anak kalau nggak berbakti sama orang tua, pasti hidupnya melarat. Melarat itu berarti ada dua. Melarat kalau nggak punya duit, melarat atau punya duit tapi pusing mulu. Makanya kita anak sebagai anak, ibu kalau masih ada orang tua, jangan pernah cari gara-gara sama orang tua. Kalau mau hidupnya berkah di dunia, jangan cari gara-gara sama orang tua. Pasti hidup kita enak. Oh itu Bapak Haji Saiful Adhikar itu berbakti banget sama orang tua tuh luar biasa. Berkah makanya hidupnya. Ya, terus banyaklah orang-orang tua kita. Termasuk saya juga belajar dari abi umi saya itu sangat menghormati orang tua. Itu luar biasa. Jadi orang tua itu ibaratnya apa ya? Di dunia ini jangan pernahlah ibu menyakiti ibu. Jadi anak tidak boleh menyakiti orang tua, bahkan harus ihsan. Harus ihsan, lebih baik lagi kepada orang tua. Dan orang tua juga harus terus doain anaknya, saling mendoakan. Itu udah, kita lanjut lagi. Nanti ke jam berapa nih? Belum jam 5. Dikit lagi Bu ya. Lanjut. Wa inna masamratul ilmi al-amalu bihi. Karena sesungguhnya buahnya ilmu adalah mengamalkan, Bu. Bukan yang lebih baik saya yang ngomong atau ibu yang mendengarkan, tapi yang lebih baik adalah yang bisa mengamalkan. Tahu sih Neng, udah tahu Neng belum belajar begini juga dulu udah pernah belajar, tapi bisa jadi lupa, bisa jadi lalai. Tahu lalai Bu? Lalai itu berarti menyepelekan. Menyepelekan. Kalau orang lupa kan belum tentu menyepelekan, tapi kalau orang lalai udah pasti dia menyepelekan. Makanya dalam Al-Quran yang dikatakan bukan lupa, tapi fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang lalai terhadap sholat. Alladzina hum al-sholatihim sahun. Kita banget ini Bu, udah azan, kadang-kadang masih buka HP, masih nonton YouTube, masih tanggung kan. Kalau tanggung masak daripada masaknya gosong, kelarin dulu. Tanggung makan daripada ibu sholat mikirin makan dulu. Tapi kalau tanggung main game, wah itu bukan sesuatu kebutuhan. Jadi kalau makan itu kan kebutuhan, maka ibu boleh tuh mendahulukan makan daripada sholat. Intinya kebutuhan ibu. Ngaji, nuntut ilmu, kebutuhan, maka ibu boleh mendahulukan nuntut ilmu baru sholat. Misalnya ibu ngaji habis maghrib, Bu, sampai azan isya ngajinya belum selesai, bagaimana? Kamu tinggalin gurunya, sholat dulu. Karena ngaji adalah kebutuhan, maka ibu azan sholatnya ba'da taklim. Ya, ingat kalau kebutuhan, ibu boleh mendahulukan kebutuhan dibanding dengan sholat. Tetapi tetap tidak boleh kalau sholat itu sampai keluar dari waktunya. Maksudnya masih senggang waktunya. Atau misalnya ibu kerjaan di kantor, ada nggak gitu? Proyek. Kalau selama sholat itu masih ada kerjaan kebutuhan, bukan Bu?
dulu. Kita lanjut. Ya, jadi karena buahnya ilmu adalah amal. Fa idza sa'aita ilal masjid, maka apabila kamu mampu kepada masjid, mampu ke masjid. Ibu kalau mampu ke masjid, artinya nggak ada fitnah, silakan ke masjid. Famshi ala hinatin, maka berjalanlah dengan lemah lembut. Bu, kalau ke masjid jalannya lemah lembut aja, nggak usah lari-lari. Ada yang masih lari-lari? Sabar, pelan-pelan aja. Lemah lembut, waktu datin, pelan-pelan. Pelan-pelan itu dalam artian bukannya satu langkah, pelan-pelan, bukan, maksudnya jangan terburu-buru. Wasakinatin, dan dengan tenang. Wala ta'ajjala, dan jangan terburu-buru. Waqul fi tariqika, maka ibu berkata nih, berdoa di dalam jalannya. Bu, ada nggak ke masjid tapi ini gayanya heboh, pengen sombong, ada nggak? Gue mah keren, subuh udah di masjid. Nah, boleh nggak? Nggak boleh. Makanya tadi suruhnya lemah lembut itu maksudnya sopan santun, nggak boleh sombong. Kadang-kadang ada orang yang ke masjid tapi sombong. Tahu sombong? Gue mah setiap subuh pergi ke masjid rajin. Iya, bilang-bilang lagi. Gak perlu kita gak ngeliat cerita gitu. Jangan, udah pokoknya ya lemah lembut aja, sopan santun, gak boleh sombong. Pelan-pelan, sakinah, tenang itu dalam artian gak usah lah pengen dianggap. Tenang itu ya udah, kalau gak ada yang nanya gak usah bilang-bilang juga gue mau ke masjid. Gak usah bilang-bilang, kecuali gue ada yang nanya mau kemana, masjid. Kalau gak ada yang nanya gak usah heboh. Doanya nih, doanya Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina 'alaika. Mau dihafal enggak? Panjang. Kalau nggak bisa pakai bahasa Indonesia. Intinya doanya begini. Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina 'alaika. Maksudnya apa? Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan hak orang-orang yang meminta, orang-orang yang meminta kepadamu. Jadi aku ini benar ya Allah, minta sama Engkau ya Allah. Tuh di perjalanan tuh sambil doa. Jangan sambil tengok kanan, tengok kiri, ada orang nih. Sambil doa. Mau jalan ke masjid sambil doa. Mau jalan ke majelis taklim sambil doa. Ngajakin temennya boleh, ayo Bu, Neng ya, ke majelis taklim ya, kita ngaji. Ayo kita ke masjid, kita ngaji. Boleh ngegrokin, itu mah namanya sunnah. Justru itu harus ngajakin orang. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Amal ma'ruf nahi bukan harus ya ada yang seperti itu. Tapi jangan lupa sambil doa nih. Ya Allah, aku benar-benar minta ya Allah seperti orang-orang yang meminta kepadamu. Wa bihaqqi ragibina ilaika, dan aku dengan hak mengharap kepadamu. Wa bihaqqi mamsyaya hadza ilaika, dan aku dengan hak orang yang berjalan ini atasmu. Wa inni lam akhruj asarran, maka sesungguhnya aku tidak keluar untuk melampaui batas. Bu, ibu ini keluar dari rumah mau ke majelis taklim, mohon pada Allah aku bukan ingin keluar itu untuk melampaui batas. Ya Allah, aku benar-benar mohon kepadamu seperti orang-orang yang berharap, seperti orang-orang yang mengharap yang meminta kepadamu. Ya Allah, aku berjalan ini bukan untuk keluar untuk melampaui batas, la batoron, dan juga bukan untuk sombong. Bu, bukan untuk sombong. Ngaji ke majelis taklim bukan untuk sombong. Ini ada punya emas 10 kilo semuanya dipakai. Kaki sampai 5 kilo, tangan 5 kilo, semua dipakai. Niatnya apa? Niatnya sombong, bisa mau nunjukin. Nah, nunjukin kepada yang lain. Jangan. Kalau mau pakai aja sewajarnya.
gelangnya banyak, jalannya pakai di goyang-goyang ting. Iya. Jangan sombong. Wala riyaan, jangan pengen dilihat. Tuh, ibu adabnya ngaji ke majelis taklim atau pergi ke masjid bukan untuk dilihat. Bu, perbaiki niat. Gak apa-apa, silakan cantik-cantik, tapi kecantikan itu bukan untuk dilihat. Yang kecantikan itu ibu syukuri, bukan malah ibu paling cantik di majelis taklim. Gue paling cantik di majelis taklim lo. Kalau nggak mau saya mau gue awas lo. Ya jangan riak. Wala sum'atan, jangan ingin didengar. Sum'ah itu pengen didengar maksudnya beda sama riak. Kalau riak ingin dilihat, kalau sum'ah berarti ingin didengar. Maksudnya ibu cita-cita tadi tuh aku habis ngaji awal majelis. Alhamdulillah ngaji di majelis taklimnya aku mah istiqomah. 1 tahun gak pernah libur. Alhamdulillah juga kalau ngaji itu selalu dicatat. Ya pokoknya ibu pengen didengar, ceritain itu semua kebaikan ibu. Boleh nggak? Boleh tahadus bin nikmah, tapi nggak boleh ibu ada kebanggaan diri. Kalau sum'ah itu bedanya bu. Kalau tahadus bin nikmah, ibu itu nyontohin sama anaknya, emak abis ngaji nih, gitu boleh nyontohin, emak abis taklim nih, masya Allah, taklim itu enak, taklim itu menambah pengetahuan, menambah kesadaran, boleh silakan. Tapi kalau ada timbul kebanggaan, ngajinya tuh apa, ibu kalau cerita ada timbul kebanggaan sama nyontohin beda kan? Beda. Nah kalau ada timbul kebanggaan itu namanya sum'ah. Artinya ibu sombong tanpa melibatkan Allah, itu sum'ah. Tapi kalau dari cara ngomong kan kita nggak tahu hati, ya bu ya. Hati kita nggak bisa nebak orang itu sum'ah atau orang itu tahadus bin nikmah, nggak bisa. Hanya Allah yang bisa nilai. Yang penting kita bisanya jaga hati kita. Ketika kita cerita yang tahadus bin nikmah, biar apa? Biar dicontoh maksudnya. Kalau nggak ada yang tahadus bin nikmah, nanti nggak ada yang contoh kebaikannya, jadinya buat diri sendiri doang. Sayang, karena kita harus menularkan kebaikan dengan orang lain. Makanya kita tahadus bin nikmah. Tapi ibu nggak boleh ini di hati, nggak boleh mengagungkan bahwa aku itu ngaji karena kekuatan aku sendiri, menghilangkan Allahnya. Itu namanya sum'ah, menghilangkan Allahnya itu sum'ah. Bal kharajtu, akan tetapi aku keluar ittiqa as-suhtika, untuk menghindar daripada murka Allah. Tuh aku mau ngaji ya Allah, aku untuk menghindar dari murkamu ya Allah, untuk menghindar dari bala. Harusnya di gang Nurul Huda ini kebakaran misalnya. Nauzubillah min, karena masih banyak ibu-ibu yang ngaji, maka murka Allahnya dipindah. Jadi kebakaran di sini. Ya, ini pengalaman bu, tahun berapa ya saya masih masih kuliah itu 2012 kalau salah. Jadi di gang kita itu kebakaran, di gang pondok. Tapi alhamdulillah itu padahal sebelah pondok itu banyak kebakar. Jadi pas mau ke pondok sama ke masjid itu kan sampai ini pondok, ini masjid, ini rumah warga tuh udah habis semua. Pas mau ke pondok, pas mau ke masjid itu anginnya sama Allah dipalingkan itu, ya luar biasa itu. Iya. Ya mungkin karena awal-awal buat pondok itu masyarakatnya kurang dukung. Tapi kalau sekarang alhamdulillah udah gak pernah lagi. Kebakarannya paling jauh-jauh, sekarang masyarakatnya mendukung semua. Jadi kalau awal-awal itu pondok sama masjid gak kebakar anehnya. Tapi samping pondok itu rumah semua kebakar. Jadi pas pagar tembok pondok itu udah hitam, tapi
dia anginnya nggak ke sini, anginnya dia ke belakang semua. Itu luar biasa. Kalau kita mau telusuri, mungkin sababiahnya ya mungkin karena masih banyak anak santri yang mau ngaji, atau ibu-ibu di sini warga selamat, sababiahnya ibu-ibu masih ada yang mau ngaji. Lanjut, dikit lagi. Wabtigo amardotik, dan aku mengharap keridhaanmu ya Allah. Fa'as'aluka, maka aku meminta antan fidani, selamatkanlah aku ya Allah, minan nar, daripada api neraka ya Allah. Ibu-ibu Majelis Ta'limul Huda ngaji di sini, mudah-mudahan dengan ngajinya ibu di sini kita diselamatkan dari api neraka ya Allah. Iya. Itu kita sambil mau ngaji itu sambil doa, karena doa itu bisa mengubah takdir. Ibu percaya nggak? Selain usaha, doa. Makanya jangan tinggal usaha, jangan tinggalin doa. Bisa mengubah takdir. Jadi ya Allah, harusnya saya masuk neraka. Harusnya saya masuk neraka karena banyak dosa. Tapi saya mau datang ke Majelis Ta'lim itu tadi sungguh-sungguh berdoa. Mudah-mudahan dengan datangnya aku ke Majelis Ta'lim, aku gak jadi masuk neraka. Amin ya Rabbal alamin. Karena Allah itu bukan adil, bukan hanya sebatas adil. Allah itu lebih daripada adil. Kalau hanya adil, ibu pernah salah dulu, pasti Allah akan balas. Tapi karena ibu kesungguhan ibu untuk ibadah, untuk menuntut ilmu, sehingga Allah sayang kepada ibu. Nah, itu mah gak usah dimasukin neraka dah. Yang banyak dosa juga dia mah sungguh-sungguh pengen datang kepadaku, udah langsung aja masukin ke surga. Masya Allah.